Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rodiana Zain Maftuha. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang karakteristik peserta didik dan subjek yang saya gunakan yaitu di kelas 3B. Baik, hasil observasi yang saya lakukan yaitu tentang perkembangan fisiologis peserta didik dan juga perkembangan psikologis. Perkembangan fisiologis peserta didik ini adalah perubahan yang terjadi pada tubuh manusia seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar. Nah, di sini observasi yang saya maksudkan adalah di mana saya mengobservasi perkembangan peserta didik di tinggi badan, berat badan, kemudian pada perkembangan psikologis, di antaranya ada etnik dan kultural, status sosial, minat belajar, gaya belajar, dan motivasi belajar. Saya juga membuat profiling demografi peserta didik kelas 3B di SDN Pandanwangi 1 yang bisa dilihat di slide, di mana peserta didik kelas 3B di SDN Pandanwangi 1 ini berjumlah sekitar 29 peserta didik. Nah, ini bisa dilihat jenis kelamin di SDN Pandanwangi 1 kelas 3B dengan laki-laki berjumlah 16 dan perempuan berjumlah 13, di mana presentase jenis kelaminnya bisa dilihat di gambar sampingnya, yaitu di mana laki-laki sekitar 55% dan perempuan sebesar 45%. Kemudian di usia peserta didik kelas 3B rata-rata berusia 9 tahun, yaitu dengan jumlah peserta didiknya 25 anak. Dan presentase menunjukkan di gambar yang sampingnya itu sebesar 86%. Kemudian untuk yang berusia 8 tahun yaitu hanya berjumlah 4 anak, di mana presentasenya sebesar 14%. Kemudian pada gaya belajar peserta didik 3B di SDN Pandanwangi 1, mayoritas memiliki gaya belajar kinestetik dengan jumlah peserta didik 17 anak dengan presentase 59%. Dan beberapa yang memiliki gaya belajar visual ada 8 anak, di mana menunjukkan sekitar 27%, dan auditorial yang berjumlah 4 anak presentasenya sebesar 14%. Kemudian hasil pengamatan profiling peserta didik yang pertama tadi yaitu ada etnik dan kultural, di mana apakah peserta didik melakukan pembiasaan berdoa sebelum belajar? Apakah peserta didik tidak membedakan etnik dan kebudayaan? Bagaimana cara berteman peserta didik jika terjadi teman yang berasal dari daerah lain? Secara umum, bagaimana cara peserta didik menghargai teman yang berbeda kepercayaan? Nah, hasil dari etnik dan kultural yang saya observasi di kelas 3B, di mana seluruh peserta didik ini setiap pagi sebelum belajar selalu melakukan doa bersama dan juga melakukan sholat berjamaah, sholat duha, dan juga jamaah sholat duhur. Kemudian seluruh peserta didik juga saling menjaga dan menghargai dan menghormati satu sama lain. Mereka sangat baik berkomunikasi antar teman sebayanya, meskipun dari mereka memang memiliki pautan usia yang berbeda dan juga dari keluarga yang berbeda. Seluruh peserta didik memang beragama Islam di kelas 3B, namun memang guru kelasnya beragama Kristen, tapi tetap menghargai guru kelasnya seperti itu, meskipun memiliki agama yang berbeda. Kemudian yang kedua ada status sosial dan minat belajar, di mana di sini beberapa observasi yang saya lakukan yaitu secara umum transportasi peserta didik yang digunakan untuk pergi ke sekolah, contohnya angkutan umum atau diantar orang tua menggunakan sepeda motor, mobil, atau jalan kaki dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan peserta didik untuk tidak membedakan teman berdasarkan status ekonomi? Keterangan tempat tinggal peserta didik, bagaimana orang tua peserta didik memfasilitasi dalam belajar peserta didik seperti laptop, HP, wifi, dan lain sebagainya. Apakah peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Bagaimana antusiasnya peserta didik ketika guru mengajar
menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, di sini hasil observasi saya di kelas 3B SDN Pandanwangi 1, di mana transportasi yang digunakan untuk ke sekolah memang rata-rata memakai sepeda motor. Dan beberapa yang mereka rumahnya dekat itu memang menggunakan sepeda atau jalan kaki. Tapi memang ada beberapa yang mereka berangkat menggunakan mobil. Mereka juga tetap bermain bersama dan saling berbagi juga satu sama lain, meskipun memang di dalam status sosialnya mereka berbeda-beda. Dan hampir semua peserta didik tinggal dengan kedua orang tuanya. Memang ada beberapa yang tinggal dengan nenek dan kakeknya. Bisa dilihat dari profiling yang pertama tadi. Kemudian fasilitas belajar peserta didik, alhamdulillah di kelas 3B SDN Pandanwangi 1 terpenuhi dengan baik. Dan seluruh peserta didik dalam minat belajarnya mereka sangat antusias dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari berangkat pagi sampai pulang. Kemudian ada yang ketiga, gaya belajar. Kebiasaan belajar sehari-hari peserta didik memang bermacam-macam. Ada yang cepat memahami dan mempelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Ada juga yang paham hanya dengan visual atau penglihatan atau gambaran secara nyata. Ada juga peserta didik yang lebih paham kalau mereka aksi, melakukannya seperti itu. Dan bisa dilihat presentasi yang awal yang sudah saya jelaskan, di mana memang peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi kelas 3B SDN Pandanwangi 1 itu memiliki gaya belajar mayoritas kinestetik. Kemudian yang terakhir ada motivasi belajar. Apa saja yang dilakukan peserta didik dalam menghadapi kesulitan? Bagaimana perasaan peserta didik setelah pembelajaran? Bagaimana kemandirian peserta didik dalam belajar? Nah, di sini hasil observasi yang saya lakukan yaitu di mana peserta didik ini sangat berinisiatif bertanya hal-hal yang belum mereka pahami, dan mereka sangat percaya diri ketika mereka menanyakan sesuatu kepada guru kelas, kepada saya ketika asistensi waktu itu. Juga mereka sangat percaya diri dan mereka tidak malu untuk bertanya, seperti itu. Peserta didik juga merasa senang dan antusias setelah pembelajaran karena mereka mendapatkan reward dan juga motivasi yang cukup. Dan ketika pembelajaran itu berjalan, guru juga sering memberikan reward, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat mereka bersemangat untuk terus lanjut belajar sampai pulang sekolah. Kemandirian peserta didik dalam pembelajaran ditunjukkan dengan peserta didik dapat menyelesaikan penugasan yang diberikan guru dengan baik. Mereka juga dengan baik dan antusias dalam mengerjakan tugas sampai selesai. Kemudian untuk minat belajar mereka sangat tinggi, di mana hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Dan selanjutnya kesimpulan dari hasil menganalisis karakteristik peserta didik dalam kelas, diantaranya yaitu saya sebagai calon guru ketika memahami karakteristik peserta didik di awal pembelajaran, di mana saya mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kemampuan awal peserta didik sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal. Jadi dengan adanya gambaran awal peserta didik, saya juga bisa hal itu bisa menjadi landasan saya untuk mencapai keberhasilan pembelajaran nantinya seperti apa. Kemudian mengetahui latar belakang sosial dan budaya peserta didik, contohnya sosial ekonomi, dimensi kehidupan lainnya, agar bisa disesuaikan dengan metode yang efisien. Jadi saya juga bisa menyesuaikan dengan latar belakang sosial dan budaya peserta didik, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Jadi itu hasil observasi yang saya lakukan di SDN Pandanwangi 1 dengan subjek kelas 3. Saya rasa cukup dan terima kasih. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.